Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi di Pods Yandu, podcast pelayanan terpadu, khususnya membahas seputar perhutanan sosial. Nah, pada hari ini nih, saya kedatangan seorang wanita yang ternyata sudah lama berkecimpung di perhutanan sosial, tetapi ternyata dia latar belakangnya bukan orang kehutanan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita sapa. Selamat sore Mbak Nunung. Selamat sore juga Dito. Sehat Mbak Nunung kabarnya? Alhamdulillah. Apa kabar Dit? Sehat? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah. Nih, kita muter-muter aja nih. Iya nih benar. Mbak Nunung, Yap. kenalan dulu mungkin kalau Oke. saya mungkin sudah kenal sedikit. Cuma teman-teman masih belum. Boleh ceritain nggak sebenarnya Mbak Nunung ini nama aslinya dan asalnya dari mana sih Mbak? Oke. Ya, makasih ya Dit. Aku tuh namanya Nur Amalia. Tapi orang panggilnya Nunung. Tapi kalau petani hutan kenal aku dipanggilnya Amel. Oke, Amel. Gitu. Jadi itu nama panggilan ya. Nah, jadi bisa Nunung atau bisa Amel. Jadi kalau ditanya Nunung yang mana ya Nunung Amel gitu. Biasanya petani-petani taunya itu, petani hutan terutama ya. Ya. Nah, aku lahir di Medan. Oke. Baru beberapa puluh tahun yang lalu ya. Dan orang tuaku, bapakku orang Dompu, Nusa Tenggara Barat, dan ibuku dari Bali, dari Buleleng. Gitu. Jadi mix lah ya. Jadi aku bukan orang Jawa tapi memang suamiku orang Jawa. Oke. Jadi sudah berbaur lah Nusantaranya menjadi satu. Gitu. Oke, berarti dari kecil Mbak Nunung sebenarnya lahir dan besar di Medan atau? Aku lahir di Medan, kecil di Surabaya, besar di Jakarta. Oh, pindah-pindah ya Mbak Pindah-pindah berarti. juga, pokoknya Nusantara banget lah. Tapi aslinya keturunannya dari Dompu dan juga Dari Buleleng, dari Buleleng, dari Singaraja. Bali ya? Dari Oke. Bali. Mbak Nunung, ini kan kita tahu nih Mbak Nunung sudah banyak mengunjungi lokasi-lokasi di Indonesia ya, terutama yang berhubungan dengan perhutanan sosial. Boleh cerita sedikit nggak sih Mbak Nunung pengalaman Mbak Nunung nih? Ya, kalau untuk perhutanan sosial, pendampingan masyarakat hutan ya aku udah lama banget ya. Dari sejak tahun awal 90-an itu aku udah keluar masuk hutan di Kalimantan. Oke. Keluar masuk hutan di Maluku. Dan juga di beberapa tempat yang lainnya karena memang aku sebagai lawyer, pada saat itu aku lawyernya LBH ya, LBH Jakarta, tetapi juga diperbantukan untuk membantu kasus-kasus masyarakat adat atau kasus-kasus petani hutan, terutama hutan di Jawa ya, yang berhadapan dengan perhutani, terutama pada saat terjadi masalah hukum. Jadi aku keliling Indonesianya itu nanganin kasus-kasus terkait kehutanan, terkait lingkungan, pencemaran gitu ya, dan terkait hal yang lainnya. Wah, Gitu. udah banyak kasus ya yang Mbak Nunung tanganin gitu selama perjalanannya dari dulu sampai saat ini berarti ya? Alhamdulillah lumayan banyak. Dan kayaknya aku bersama tim lah advokat pertama yang menggugat presiden pada saat Orde Baru. Karena Pak Presiden Soeharto mengeluarkan kepres yang menggunakan dana reboisasi untuk kebutuhan pembangunan pabrik IPTN, Industri Pesawat Terbang Nusantara. Di PT UN, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Which is kita tahu tujuan dana reboisasi kan bukan untuk membangun industri pesawat terbang. ya. Ya, itu. Nah ini yang menarik dari Mbak Nunung sebenarnya sudah saya sebutkan di awal tadi. Mbak Nunung kan lulusan Fakultas Hukum. Iya. Sampai saat ini berkecimpung di bidang perhutanan sosial. Boleh cerita nggak Mbak, historinya gimana sih dari seorang lawyer tadi ya, atau seorang lulusan Fakultas Hukum bisa suka banget nih di bidang perhutanan sosial Mbak? Jadi memang aku tuh paling seneng memang mendampingi masyarakat untuk kasus-kasus lingkungan dan kehutanan. Sehingga kemudian secara nggak langsung belajar dari teman-teman petani hutan, belajar juga dari teman-teman masyarakat adat ya, bagaimana kondisi lingkungan dan hutan kita. Nah mau nggak mau juga belajar berbagai aturannya, karena backgroundku hukum, jadi barangkali kelebihan lawyer adalah lebih cepat membaca aturan dibandingkan yang lain. Jadi kalau yang lain gitu ya, undang-undang cipta kerja yang ribuan halaman itu udah mabok, kalau bagi kami gampang aja bacanya.
gitu ya, dan cepat bisa menangkap gitu ya. Nah jadi memang karena itu jadi senang menangani kasus-kasus lingkungan, dan kemudian jadi tertarik untuk mengetahui lebih jauh lagi sebetulnya pengelolaan hutan dan kawasan itu seperti apa, kemudian kebijakan negara seperti apa bedanya antara hutan negara dengan hutan hak dan hutan adat dan sebagainya. Nah, karena ketertarikan itu kemudian juga tertarik kepada substansinya. Apa aja sih yang diatur di bidang kehutanan, kaitannya dengan masyarakat gitu ya. Nah, kemudian karena memang aku dari awal itu memang lawyernya itu lebih kepada public interest lawyer. Public interest lawyer itu berbeda dengan private lawyer. Public interest itu memang dia mempunyai ketertarikan untuk menangani kasus-kasus yang sifatnya publik. Ya, karena memang sejarah di LBH itu penanganan kasusnya adalah kasus-kasus struktural yang melibatkan masa banyak gitu ya. Yeah. Gitu. Nah, itu ya yang kemudian aku tangani, makanya aku banyak menangani kasus masyarakat adat gitu ya di berbagai wilayah di Nusantara, banyak nanganin kasus petani-petani hutan yang ditangkapin pada saat itu oleh Polhut, oleh teman-teman perhutani dan sebagainya. Itu pasti mereka 24 jam akan telepon. Ya, gitu. Iya. Nah, kalau saat ini nih Mbak Nunung nih kegiatannya lagi sibuk apa nih? Masih tetap perhutanan sosial, tetapi lebih banyak untuk yang Jawa karena sekarang ada aturan baru di Permen 9 ya sebagai turunan dari UU CK. Maka di Jawa itu kan sudah tidak ada lagi yang namanya IPHPS berdasarkan dulu P39. Okay. Ya. Sehingga teman-teman yang sudah mendapatkan IPHPS dan Kulin KK atau pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan di Jawa, kita fasilitasi untuk pasca izinnya. Okay. Bagaimana memastikan bahwa mereka bisa mengoptimalkan lahan-lahan yang mereka sudah dapatkan, bagaimana mengelolanya, bagaimana kemudian bermitra dengan off-taker atau perusahaan atau pihak ketiga lainnya, bagaimana bermitra dengan teman-teman startup, teman-teman Tani Hub dan yang lain-lainnya, teman-teman Shopee, teman-teman Tokopedia dan sebagainya untuk bisa memasarkan produk-produk hasil dari petani perhutanan sosial. Oke, gitu. juga. Jadi pendampingan dari Mbak Nunung ini bukan hanya pra-izin atau lokasi-lokasi yang berkonflik, tetapi juga membantu masyarakat untuk memikirkan pasca izinnya ya. Iya, betul. Dan itu yang sekarang lebih banyak. Karena dari 7.000-an izin yang ada, justru mengisinya itu jadi tantangan besar. Ya, bagaimana mengencourage dan mengajak anak-anak muda untuk terlibat di dalam perhutanan sosial. Karena perhutanan sosial ini kan izinnya 35 tahun ya. Tuh. Bisa diperpanjang 35 tahun. Sementara petani-petani yang dapat izin itu udah yang tua-tua. Ya, sehingga kemudian kalau bisa anak muda itu membantu upaya untuk memasarkan. Apalagi kalau itu terkait dengan jasa wisata alam dan sebagainya ya. Itu kan keterlibatan anak muda penting, karena anak pemuda sekarang ya lebih baik mereka nggak makan daripada mereka nggak selfie atau nggak dapat pulsa internet gitu ya. Jadi menurutku itu penting keterlibatan anak muda di dalam membantu implementasi perhutanan sosial. Oke, Mbak Nunung, pertanyaan terakhir nih, adakah pesan atau harapan mungkin dari Mbak Nunung nih untuk perhutanan sosial, mungkin itu pendampingnya atau masyarakatnya atau bahkan pemerintahnya sebagai regulator gitu, dari sisi Mbak Nunung nih, ada nggak yang ingin disampaikan? Ya, kalau aku sih sebetulnya pemerintah upayanya sudah banyak yang dilakukan ya, tetapi memang upaya untuk mensosialisasikan dan membuat masyarakat paham tentang apa itu perhutanan sosial sehingga masyarakat Indonesia bisa ikut terlibat, itu yang menurutku masih kurang. Nah, kemudian juga keterlibatan anak muda itu penting di dalam perhutanan sosial, sehingga harapanku sih sebetulnya anak muda banyak terlibat. Makanya kementerian yang lain juga, Kementerian Pertanian kan itu lagi gencar-gencarnya untuk petani muda dan sebagainya. Jadi menurutku ini program yang sinergi lintas kementerian ya. Bagaimana melibatkan anak muda untuk mau jadi petani hutan sosial. Bagaimana anak muda untuk mau menjadi marketing untuk program-program atau produk yang dihasilkan dari perhutanan sosial, baik itu produk HHBK, hasil hutan bukan kayu, produk jasa lingkungan atau produk jasa energi atau segala macam ya. Dan juga membantu mencarikan peluang pendanaan.
Ya, karena biar bagaimanapun biarlah petani-petani mudanya atau petani-petani yang sudah tuanya itu fokus di hulu. Fokus memproduksi, memperbaiki kualitas, menjadikan tanamannya yang tadinya tidak organik menjadi organik dan sebagainya ya. Nah, sementara kepentingan di tengah, pemasaran, kepentingan untuk bantuan pendanaan dan sebagainya sampai dengan end beneficiaries atau end konsumen itu menjadi penting untuk difasilitasi oleh semua pihak. Gitu. Oke. Menarik sih Mbak Nunung. Jadi Ya. sebenarnya saya masih pengen ngobrol banyak nih sama Mbak Nunung, cuma karena waktunya terbatas mungkin kita bisa ketemu lagi di episode-episode berikutnya ya Mbak Nunung ya. Oke, Nanti kita ngobrol lagi. sip. Nah, jadi gitu teman-teman ngobrol kita hari ini. Jangan lupa tonton episode Posyandu, podcast pelayanan terpadu khusus membahas perhutanan sosial lainnya. Oke, salam sehat semuanya. Sehat Mbak Nunung. Dah. Alhamdulillah, salam 5 jari. Thank you.